kita hari ini, yaitu kasih tanpa batas. Sebelum saya mau masuk dalam perenungan firman Tuhan ini, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Karena orang Kupang bilang, "Sonde kenal maka sampai saya." Jadi, perkenalkan, nama saya Putri Paulina Anastasia Bureni, biasa dipanggil Putri. Saya berasal dari Sinode Gemi. Karena kita sudah saling mengenal satu sama lain, mungkin saya meminta untuk kita semua memberikan senyuman yang paling tulus dulu buat saya. Oke, terima kasih untuk senyumannya. Sekali lagi shalom. Shalom. Tema kita, kasih tanpa batas. Sebelum kita lebih mendalami firman Tuhan pada hari ini, maka saya akan membuka dengan ilustrasi agar kita dapat mengerti atau menjadi pedoman untuk kita mengerti firman ini. Jadi saya yakin kita semua yang ada di sini pasti pernah menonton atau mengetahui sebuah film kartun dengan judul SpongeBob. Bahkan kita sangat mengetahui tokoh kartun itu. Seringkali kita melihat bahwa SpongeBob ini adalah tokoh kartun yang sedikit gila, lucu, dan kemudian terkadang juga aneh. Hal ini yang membuat tetangganya Squidward tidak menyukai SpongeBob. Bahkan dia sangat membenci SpongeBob. Tapi hari ini yang mau kita lihat bukan sifat seperti itu dari SpongeBob. Yang hari ini mau kita lihat adalah di sini ternyata SpongeBob inilah adalah tokoh kartun yang sangat baik, kemudian tulus dalam melakukan segala sesuatu, dan dia juga suka membantu. Bahkan dia adalah sosok yang sangat periang dan bahkan selalu memaafkan. Bahkan dia tidak pernah menyimpan dendam untuk orang-orang yang membenci dia, termasuk Squidward. Mungkin ilustrasi tadi akan membawa kita untuk lebih jauh mengenal atau lebih jauh memahami firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama melihat kitab Efesus. Kita sama-sama tahu bahwa kitab Efesus ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Dan terkhususnya pada pasal yang ketiga ayat 14 hingga ayat yang 21, di sini Paulus mendoakan jemaat di Efesus agar mereka mau benar-benar mengenal Allah mereka. Sekalipun pada saat itu mereka sudah mengenal Allah mereka, tetapi satu hal yang mereka lupakan, bahwa mereka juga masih menyembah dewa-dewi, terkhususnya di sini yaitu Dewi Artemis. Sehingga tujuan Paulus untuk menulis surat ini dan mendoakan jemaat di Efesus agar mereka benar-benar mau menyembah satu Allah saja. Karena jika kita mau melihat bersama pada ayat ini, dari ayatnya yang 14 hingga ayat yang 21, jika kita baca secara teliti dan kita memahami benar maksud dari ayat ini, maka kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Bahkan Allah kita yang maha kuasa itu adalah Allah yang memberikan kepada kita kasih tanpa batasan. Kita semua memahami dengan benar apa itu kasih. Dalam kehidupan kita sering melakukan kasih itu. Tapi apakah benar kita sudah melakukan kasih itu dengan sungguh? Apakah benar kita sudah melakukan kasih itu dengan tidak membatas-batas? Apakah benar selama ini kita mengasihi teman kita bukan karena dia berbuat baik kepada kita, bukan karena dia membantu kita, atau bukan karena kita masuk dalam circle kita? Apakah itu sudah terjadi? Apakah kita sudah mewujud nyatakan kasih seperti yang Allah mengasihi kita tanpa batasan itu dalam kehidupan kita? Sudahkah kita melakukan kasih itu dengan sesama kita, dengan tanpa membeda-bedakan? Mari kita lihat bersama pada ayat yang tadi saya baca, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ayat ini dapat kita tarik bersama atau dapat kita hubungkan bersama dengan kitab Ayub 11 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita. Di bawah perikop
anjuran Shofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Ayat yang ketujuh, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang dari bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudera. Melalui ayat ini, saya rasa kita semua sudah paham benar bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Bahkan kekuasaannya tidak dapat dihitung, kekuasaannya tidak dapat diukur oleh kita sebagai manusia biasa. Saya secara pribadi mau jujur bahwa saya dalam kehidupan saya ini, saya juga masih sering mengasihi orang lain tetapi membeda-bedakan. Saya akan mengasihi orang lain atau saya akan mengasihi teman saya ketika dia mengasihi saya. Tetapi ketika saya melihat orang yang tidak menyukai saya, apakah saya mengasihi mereka? Tidak. Bahkan saya seringkali membicarakan mereka di belakang juga. Tetapi ini yang akan menjadi penekanan, bahkan menjadi refleksi untuk diri saya sendiri. Karena saya melihat bahwa doa Paulus yang ada pada bacaan firman kita hari ini tidak hanya ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus, tetapi juga ditujukan untuk kita, jemaat yang ada saat ini. Untuk kita, mahasiswa-mahasiswi teologi. Untuk kita sebagai masyarakat yang mempunyai teman, untuk kita yang mempunyai circle, agar kita mau mengasihi tanpa batas, agar kita mau mengasihi sesama kita dengan tidak membeda-bedakan. Jika mau kita perhatikan pada khotbah minggu lalu, Kak Engge mengatakan bahwa jangan kita mengasihi orang lain dengan munafik. Jangan kita di depan seolah-olah mengasihi mereka, tetapi di belakang nama mereka busuk. Itu bukan kasih yang Tuhan harapkan untuk kita. Kasih yang mau Tuhan harapkan untuk kita adalah kasih yang seperti tadi saya bicarakan. Bahkan seperti yang tadi sudah saya ilustrasikan, bahwa kita melihat sponsor, sekalipun dia dibenci, sekalipun dia seringkali dimarahi, dia tidak dianggap, tetapi dia selalu mengasihi sesamanya, terutama untuk tetangganya spiritual. Kita melihat bahwa ternyata secara tidak langsung film SpongeBob ini mempunyai nilai, mempunyai refleksi yang sangat tinggi untuk kita. Kita mau bersama-sama melihat bahwa ternyata SpongeBob ini secara tidak langsung dia mempunyai sifat Allah, yaitu mengasihi. Kita melihat bahwa SpongeBob itu dia mengasihi tanpa batasan. Sekalipun dia sudah mengalami hal-hal yang buruk, tetapi dia tetap mengasihi. Itu pun yang dilakukan oleh Allah. Allah tetap mengasihi kita, sekalipun kita terkadang sebagai manusia kita menyalahkan Allah karena keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita sering menyalahkan Allah ketika ada suatu hal yang tidak Allah jawab dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menyalahkan Allah, apakah Allah berhenti mengasihi kita? Tidak. Kita bayangkan saja ketika Allah menetapkan batas-batas untuk mengasihi kita, apakah kita akan hidup penuh sukacita sampai saat ini? Saya rasa itu tidak. Ketika Allah berhenti ataupun menetapkan batas-batasan untuk mengasihi kita, maka kehidupan kita juga sudah tidak berarti lagi. Kehidupan kita hanya akan penuh dengan rasa bersalah, kehidupan kita hanya akan penuh dengan penyesalan. Untuk itu, mari kita bersama-sama merefleksikan firman ini. Ketika kita membaca firman ini, ketika kita memahami firman ini dengan benar, maka kita tahu dengan jelas bahwa selain Maha Kuasa, maka Allah kita itu mempunyai kasih yang tanpa batas. Sudahkah kita mengasihi Allah dan sesama kita tanpa batas? Ataukah kita masih mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain dengan menggunakan batas-batas itu? Pertanyaan ini sekiranya menjadi refleksi untuk kita semua. Kita bisa menjawabnya dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan kita juga bisa mengerti firman ini dengan baik. Amin.